Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam yang spesial ini kita boleh berada, kita boleh menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Sekalipun ini adalah untuk pertama kali kita mengadakan Natal dalam situasi dan kondisi yang sangat berbeda sekali. Tentu kalau kita mengingat Natal-Natal sebelumnya, kita boleh berkumpul, kita boleh beramah-tamah, kita boleh saling menyapa, kita boleh saling berbagi secara langsung. Tetapi keadaan ini seakan-akan membuat kita begitu terbatasi oleh situasi di mana kita tidak bisa berkumpul. Tetapi saya bersyukur Tuhan Yesus sungguh baik. Pada malam hari ini saya sebagai gembala yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan Family of Christ Community FCC Cirebon. Saya bersyukur karena Tuhan yang selalu membukakan jalan bagi kita, sehingga pada malam hari ini dalam kondisi seperti ini kita boleh bertemu, kita boleh tetap mendengarkan kabar baik, karena yang paling penting adalah saudara dan saya tetap bisa mendengarkan kabar baik. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Mari saudaraku, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mau mengajak kita bersama-sama seluruh jemaat, baik yang ada di rumah masing-masing pada malam hari ini, baik yang ada mungkin di luar kota, atau di dalam perjalanan, di luar negeri dimanapun. Saya mau menyapa saudara dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita awali pesan Natal malam hari ini dengan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan kita minta biarlah hanya Roh Kudus, suara dari Tuhan, kabar baik menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini, di malam Natal, di mana kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk ada, untuk tetap hidup Tuhan. Kami tahu ini bukan karena kekuatan kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang telah menuntun, memelihara kehidupan kami. Engkau sudah memagari kehidupan kami dengan kasih karunia-Mu. Sehingga malam hari ini Tuhan, sekalipun dibatasi oleh jarak Tuhan, kami tidak bisa bertemu secara langsung. Tetapi kami bersyukur melalui media teknologi ini, kami boleh dapat melihat dan mendengarkan bahwa sungguh Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan malam hari ini kami sebagai pelayan kabar baik Injil kasih karunia, kami ingin membagikan pesan-pesan Natal Tuhan, dan kami berdoa biarlah Roh Kudus menuntun kami, dimanapun jemaat Tuhan berada, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, mereka melihat bahwa sungguh Tuhan nyata, Tuhan hidup. Dan biarlah malam hari ini kami minta kuasa Roh Kudus-Mu turun bagi kami, pemberitaan kabar baik firman Kristus ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, dan kami akan siap mendengarkan pesan Natal yang kami percaya semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, tahun 2020 memang tahun yang begitu luar biasa. Tahun yang memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Demikian juga dengan 2021 yang sebentar lagi kita akan masuki. Tetapi malam hari ini, mau seperti apapun tahun ini sudah kita lewati, atau mau seperti apapun masih sebuah misteri untuk tahun depan 2021 bagi kita. Tidak peduli, karena saudara dan saya memiliki Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi satu
hal yang dimana kita bisa memiliki pengharapan, memiliki satu kekuatan rohani untuk berharap bahwa Tuhan yang adalah Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Saudara, mari kita melihat dalam satu firman Tuhan dari kisah Natal ini. Saya ambil dari Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-30, saudara. Ya. Mulai dari ayat 26, saya bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Dan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Shalom, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30, saudara dan saya yang ada di rumah mungkin membuka Alkitab, kita baca bersama-sama. Dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jangan takut hai Maria, wanita perempuan yang belum pernah menikah, yaitu Maria. Ketika didatangi oleh malaikat yang disuruh oleh Tuhan sendiri untuk menyampaikan kabar baik, dan malaikat itu berkata, "Jangan takut." Saudara kasih dalam Tuhan, pesan yang ingin saya sampaikan malam hari ini, yaitu dua kata ini, jangan dan takut. Kenapa? Inilah yang menjadi persoalan utama yang sudah dialami oleh manusia, bahkan sejak manusia pertama kali jatuh di dalam dosa. Alkitab berkata bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan mereka menjadi takut. Ketakutan inilah yang membuat akhirnya manusia bersembunyi ketika Tuhan datang untuk mencari mereka. Kenapa mereka menjadi takut? Karena dosa. Jadi akar daripada ketakutan itu adalah akibat dari dosa. Saya tidak akan berbicara tentang hal dosa, saudara, karena itu bukan kabar baik. Tapi yang saya mau sampaikan pada malam hari ini sebagai berita Natal untuk kita, bahwa ketika kita sedang menjalani hari-hari ini, apapun keadaannya, apapun pergumulannya, dengarkan firman Tuhan ini, jangan takut. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya bisa menghadapi keadaan, menghadapi pergumulan ini? Saudara kasih dalam Tuhan, Maria pun mungkin sama dengan Yusuf pada saat itu, bagaimana tidak? Mereka belum menikah secara resmi dan tiba-tiba Maria mendapatkan kabar bahwa dia akan mengandung. Tentu secara manusia dia akan menjadi takut. Dia akan menjadi malu, dia akan merasa terancam. Tetapi luar biasa kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini, pembacaan kita, sebelum perasaan itu datang dalam kehidupan Maria, sebelum kejadian itu sungguh-sungguh terjadi, di mana Maria harus mengandung dan melahirkan bayi Yesus, Tuhan sudah tahu bahwa keadaan ini pasti akan terjadi. Intimidasi, perasaan-perasaan takut, khawatir, gelisah, dan cemas bisa saja dialami oleh Maria, pasti. Tetapi Tuhan mendahului dengan firman. Tuhan mendahului dengan satu perkataan, jangan takut. Dan setelah itu ayat yang ke-32 baru, ayat 31 baru malaikat berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan
seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Haleluya. Kalau saudara perhatikan dua ayat ini, kalau seandainya disampaikan ayat 31 dulu baru ayat 30, bisa saja. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti perasaan dari Maria, Tuhan mengerti kondisi jiwa dari seorang Maria pada saat itu. Maria adalah wanita, dan wanita adalah gambaran kita sebagai gereja Tuhan, mempelai wanita Kristus. Pesan yang pertama yang saya dapatkan malam hari ini, bahwa bahkan sebelum saudara dan saya sebenarnya memasuki tahun 2020 ini yang hampir selesai, di mana kita bisa melihat pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Di akhir tahun 2019 yang lalu, Tuhan sudah mempersiapkan semua yang terbaik untuk saudara dan saya. Sehingga hari ini apapun yang kita sudah jalani, kita bisa bersyukur dan berkata, Tuhan terima kasih. Kalau aku ada dan sampai pada malam hari ini, aku tahu karena ada firman-Mu yang sudah mendahului semuanya. Ada perkataan firman yang sudah digenapi dalam kehidupan kita. Saya percaya hal ini, saudara. Perkataan dari malaikat, jangan takut, itu memberikan sebuah solusi dan sekaligus perlindungan dan sekaligus satu kekuatan bagi Maria dan Yusuf. Yusuf juga mendapat pesan yang sama, jangan takut. Kenapa jangan takut ini begitu penting untuk disampaikan oleh malaikat? Karena Maria dan Yusuf akan melewati satu peristiwa atau situasi demi situasi yang tidak mudah. Alkitab mencatat bahwa setelah Yesus lahir, maka Herodes memerintahkan semua bayi yang ada di Bethlehem, bahkan mungkin semua bayi yang ada di Israel, harus dibunuh. Bayi yang berada usianya di bawah 2 tahun. Itu tentu satu ancaman, satu intimidasi. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, malaikat Tuhan datang berkata kepada Maria dan Yusuf, jangan takut. Malam hari ini juga saudara, pesan yang sama datang dalam hidup kita. Tuhan berkata, jangan takut anak-anakku. Jangan engkau takut menghadapi apapun. Karena aku sudah tahu semuanya yang akan terjadi. Dan aku sudah menyediakan semua yang terbaik dalam kehidupan. Itu yang saya terima dari Tuhan. Itu yang saya percaya dari Tuhan. Kalau mau bersaksi apa yang saya alami dalam keluarga saya, saudara. 2-3 bulan yang lalu, tentu hampir banyak keluarga orang Kristen juga mungkin mengalami. Ketika saya mendengar 3 kakak saya dan 1 keponakan saya di Jakarta terpapar COVID dan mereka harus masuk rumah sakit, diisolasi. Secara manusia pasti ada ketakutan. Tapi pada saat-saat itu yang saya dapatkan dari Tuhan, firman yang sama, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan kita. Dan ini saya katakan kepada keluarga saya. Saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit. Jangan kita menyerah dan berkata, ya udah nggak apa-apa mengalami sakit ini. No, saudara, mau sakit apapun. Saya pernah katakan, bagikan dalam satu kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Kalau saudara mau bersyukur, bersyukur bukan karena apa yang terjadi, tapi bersyukur karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Jangan bersyukur karena sakit penyakit. Jangan bersyukur karena keadaan yang buruk, keadaan yang gagal. Jangan bersyukur karena semuanya yang buruk itu. Karena di dalam Yesus Kristus dia tidak menyediakan yang buruk, sesuatu yang tidak baik dalam hidup saudara. Yang dia sediakan adalah yang baik. Sehingga kalau saya mau bersyukur, yang saya mau syukuri adalah kekuatan dari Tuhan untuk saya menghadapi persoalan itu. Saya katakan kepada anggota keluarga saya, kakak-kakak saya, setiap hari saya
mendoakan mereka, saya mengebel, saya melakukan Zoom meeting, dan saya katakan, Tuhan mengasihimu, percaya Tuhan sangat mengasihimu, dan sakit penyakit ini bukan dari Tuhan. Sehingga jangan engkau menyerah dan berkata, ya enggak apa-apa kalau ini memang Tuhan kehendaki. Enggak, Tuhan tidak menghendaki saudara sakit. Jangan takut saudara. Tapi saudara berkata, Tuhan menghendaki saya sembuh. Tuhan menghendaki saya pulih. Kehendak Tuhan adalah kita hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan takut malam hari ini buat kita semua. Tadi saya katakan takut itu bukan dari Tuhan. Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, perasaan yang pertama adalah takut. Dan kalau saudara mau tahu sampai hari ini, perasaan takut itulah yang selalu ditunggangi oleh iblis untuk mengintimidasi kita sebagai orang percaya. Seringkali kita merasa kita tidak nyaman, kita merasa bahwa kita dihukum oleh Tuhan, kita begitu takut, kita diintimidasi, diteror, dan itu memang pekerjaan si iblis. Setiap hari, setiap detik dia berusaha mencari celah untuk meneror saudara dan berkata engkau belum diampuni, dan berkata engkau tidak dikasih, dan berkata Tuhan lagi marah sama engkau, dan banyak hal lagi yang iblis taruh sehingga kita tidak berani. Tetapi ketika kita tahu bahwa ada kasih Tuhan yang luar biasa, maka ketakutan ini pergi saudara. Yohanes berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara kasih dalam Tuhan, malam hari ini, kondisi apapun yang saudara sedang alami, pergumulan apapun yang saudara sedang hadapi, pesan Natal yang pertama, jangan takut. Apa alasannya, apa dasarnya saya tidak menjadi takut? Ini yang kedua, alasannya karena saudara dikaruniai oleh Tuhan. Dengan apa? Kasih karunia-Nya. Seperti Maria, Tuhan berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Saya mau katakan malam hari ini di pesan Natal kepada seluruh jemaat FCC dan saudara siapapun yang tidak kebetulan sedang mendengarkan program atau pesan Natal pada malam hari ini. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya juga mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia Tuhan ini akan memberikan keberanian untuk kita menghampiri tahtanya. Ibrani berkata kita akan menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian. Kenapa? Karena kita sudah menerima kasih karunia itu. Dan kasih karunia ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup saudara. Pekerjaan-pekerjaan yang baik dari Tuhan atas hidup saudara dan tidak ada yang buruk. Saya senang dengan satu statement dari seorang pembicara kasih karunia yang sangat dikenal. Dia berkata bahwa kalau Anda mengalami hal yang buruk dalam hidup ini, entah itu sakit, penyakit, kegagalan, atau musibah, atau bencana, dan sebagainya, percayakan hal ini, bahwa itu semua adalah reaksi dari si iblis atas apa yang Tuhan sudah rencanakan hal yang baik untuk saudara. Sekali lagi, kalau saudara dan saya mengalami sesuatu yang buruk bahkan, itu adalah reaksi dari si jahat untuk menahan, untuk melakukan sesuatu dari apa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Jadi sudah bisa melihat bahwa Tuhan yang sudah mendahului melakukan yang baik buat kita. Iblis hanya bisa untuk mengganggu, hanya bisa untuk membuat kita tidak nyaman, kita ragu, kita menjadi cemas dan takut. Tetapi kalau kita fokus kepada kebaikan Tuhan, kasih karunia yang sudah dikaruniakan kepada kita, maka saudara dan saya tidak akan takut menghadapi apapun itu. Saudara akan bisa tetap terus berjalan. Apakah saudara kuat? Apakah saudara hebat dengan kemampuan saudara sendiri? Tentu tidak. Itu semua hanya datangnya dari Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kasih karunialah yang akan membuat saya dan saudara tetap bisa berdiri, tetap bisa berjalan, dan melihat kasih karunia-Nya, kebaikannya kita alami setiap saat.
Paulus berkata kepada anak rohaninya dalam 2 Timotius 1 ayat 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Hai anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia. Be strong in grace. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, jadilah kuat dalam kasih karunia. Hanya ini kekuatan kita. Kasih karunia itu apa sih? Bukan doktrin. Bukan sebuah pemahaman secara hal-hal yang sifatnya mungkin ya seperti mungkin orang berpikir apa ya? Ya suatu pemahaman. No. Kasih karunia itu bukan sekedar pemahaman atau doktrin. Tapi sesungguhnya kasih karunia itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia sudah datang untuk saudara dan saya. Dia sudah hadir untuk saudara dan saya. Dan dia adalah Immanuel. Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Itu artinya Immanuel. Sayangnya bahasa Indonesia menerjemahkannya Allah beserta kita. Oke, baik. Tetapi kata beserta seringkali saya katakan itu hanya menggambarkan satu kebersamaan dalam satu waktu tertentu. Dan misalnya saya beserta dengan sahabat saya. Hari ini saya beserta dengan dia, tetapi belum tentu besok saya masih bersama-sama dengan dia, atau dia sudah pergi, atau bagaimana, kita nggak pernah tahu. Tetapi tahukah saudara sesungguhnya Immanuel, yaitu memberikan pengertian dia adalah Allah yang imanen, Elohim yang imanen. Imanen artinya dia tinggal di dalam hidup saudara. Tinggal, abide in you. Dia tinggal. Makanya roh kita ini adalah rumahnya, bait daripada Elohim. Bait Allah, bait Tuhan, dia tinggal di dalam kita. Kapan? Sejak saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tinggal dalam hidup saudara. Apakah dia bisa pergi keluar, masuk? Ada orang Kristen berpikir dia pergi dan masuk, pergi dan masuk. No, tidak demikian saudara. Sekali dia tinggal dalam hidup saudara, dia akan tetap tinggal dalam hidup kita. Karena dia kekal dalam hidup kita. Itulah roh kita. Dia bukan Allah yang tergantung daripada kondisi rohani saudara. Kadang kita berpikir kalau saya nggak sempat ke gereja, ya Tuhan cuma ada di gereja, Tuhan nggak lagi datang ke saya. Kalau saya ke gereja, baru Tuhan ada di gereja. Nah sekarang kita nggak bisa ke gereja hari ini. Saya dapat kabar dari saudara saya di Manado bahwa banyak gereja diumumkan oleh pemerintah tidak ada misa Natal, ibadah Natal. Nah, kalau kita nggak pergi ke ruangan gereja, apakah Tuhan juga nggak datang dalam hidup kita? Tentu tidak, saudara. Tidak peduli di mana saudara berada, karena dia tinggal dalam hidup saudara. Sehingga malam hari ini, sekali lagi, dua pesan. Jangan takut. Karena apa? Karena saudara dan saya sudah beroleh kasih karunia dari Tuhan. Tetaplah percaya, jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu sederhananya untuk dimengerti. Bukan apa yang dapat saya lakukan, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan. Bukan apa yang dapat saya upayakan, tetapi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Itulah kasih karunia. Bukan apa yang dapat saya berikan kepada Tuhan, tetapi apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Dan kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima, bukan karena upaya kita. Sehingga malam hari ini kalau saudara bersyukur, berdoa, memuji Tuhan, melakukan yang baik, apapun itu adalah ekspresi karena kita sudah menerima kasih karunia itu. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin ada yang dalam keadaan sakit malam hari ini. Ada yang dalam pergumulan dan kesulitan. Ada yang di dalam masalah. Mari, saya mau mengajak saudara bersama-sama. Mari kita seperti Maria menerima kabar baik itu. Jangan takut. Kenapa? Karena Anda dan saya sudah menerima kasih karunia Tuhan. Apa dan siapa kasih karunia itu? Yesus Kristus sudah tinggal dalam hidup saudara. Karena itu jadilah kuat dalam kasih karunia. Fokuslah kepada siapa yang tinggal di dalam hidup saudara. Bukan fokus kepada apa yang sedang terjadi di luar sana. Kita nggak pernah tahu 2021 apakah lebih baik atau lebih buruk. Tidak peduli. Karena ada yang terbaik yang malam hari ini sudah tinggal dan berkarya dalam hidup kita. Bagi Anda yang sakit, yang lemah, yang mungkin berputus asa, yang dalam kecemasan, kegelisahan,
Saya mau berdoa buat kita semua. Dan seluruh jemaat dimanapun kita berada. Mari kita percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akhiri pesan Natal ini dengan doa. Dan kalau saudara sungguh rindu untuk didoakan, sekalipun saya tidak melihat saudara dimanapun saudara berada, saya tidak tahu di ruangan seperti apa, di tempat seperti apa, tidak peduli. Tapi kalau saudara percaya ada kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara dengan pekerjaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kabar baik, yaitu firman Kristus. Di mana kabar baik ini mengingatkan kami bahwa peristiwa Natal adalah satu hal yang luar biasa, di mana ketika dunia tidak memiliki pengharapan, dunia dalam keadaan kegelapan, dalam kekelaman, tapi terang itu yaitu Yesus Kristus sudah datang. Sehingga malaikat datang berkata kepada Maria, jangan takut. Demikian juga kami malam hari ini. Siapapun yang sedang mendengarkan jemaat Tuhan, atau siapapun Tuhan yang tidak kebetulan sedang mengikuti program ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera bagi mereka yang sakit, bahkan mungkin yang saat ini sedang terpapar oleh COVID-19, virus sejahat apapun itu, kami percaya itu bukan dari Tuhan. Oleh karena itu segala sakit penyakit, segala virus yang berusaha untuk menghancurkan, bahkan membunuh, membinasakan kami anak-anak-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami boleh melihat kegenapan firman Tuhan. Kami ada tinggal di dalam kasih karunia, dan kasih karunia tinggal di dalam kami, sehingga kami boleh melihat tangan Tuhan Yesus sendiri yang berlobang paku menjamah, memberikan kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit ini. Dalam nama Yesus, kami mau katakan bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Segala sakit ini bukan dari Tuhan, bukan hukuman Tuhan, tapi segala sakit penyakit ini karena pekerjaan si jahat oleh karena dosa. Dan kami sudah ada di dalam kasih karunia Tuhan, dilingkupi, dilindungi, ditaruh di tempat yang maha tinggi, yaitu di dalam hadirat Allah, hadirat takhta kasih karunia Tuhan. Turun memberkati setiap anak-anak-Mu, keluarga, setiap suami, istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa biarpun kami tidak bertemu secara langsung oleh karena keadaan ini, tetapi Roh Kudus, Roh Kristus, damai sejahtera Tuhan, sungguh menghangatkan jiwa kami, menghangatkan kehidupan kami di malam ini dan hari-hari selanjutnya. Kami bersyukur dan kami mendengarkan kabar baik ini. Kami percaya kami menjadi kuat dan semakin kuat karena kami tinggal dan Engkau tinggal di dalam kami, yaitu kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun jemaat Tuhan berada, mereka boleh menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Saudaraku, dimanapun Anda berada malam hari ini, mari kita mengangkat tangan, dan saya akan berdoa. Saya melepaskan berkat dari Tuhan untuk kita semuanya. Kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Saudara-saudara kekasih, saudara-saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, bahkan mungkin saudara-saudara yang baru pertama kali mendengar kabar baik ini, biarlah anugerah, rahmat dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, damai sejahteranya yang berlimpah-limpah, turun dan menaungi, memberkati kehidupan kita semua, memulihkan, menyembuhkan, menyehatkan, menguatkan kita, mulai malam hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati katakan, amin. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Demikianlah pesan Natal dari saya, Pastor David Walewangko. Saya mengucapkan bersama keluarga saya, ucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2022.
2021. Bagi semua jemaat dimanapun Anda berada, saya tidak bisa sebutkan satu persatu keluarga-keluarga saya dimanapun kalian berada, dan juga buat anak saya, Philip yang ada di jauh di sana, saya percaya Tuhan menyertai kamu, Tuhan selalu ada, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua, saudara. Amin. Puji Tuhan, saudara. Sekian pesan Natal dari kami, dari saya, senior pastor dari Family of Christ Community, dan biarlah malam hari ini sukacita, damai sejahtera Natal kita alami senantiasa. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam.